Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini, yaitu Sabtu 12 Februari 2022. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus adalah suatu peristiwa yang menentukan dalam rencana keselamatan Allah. Kita sudah biasa mendengar hari turunnya Roh Kudus, dan setiap tahun-tahun gerejawi selalu kita rayakan dan memberi jemaat perdana kuasa untuk bersaksi di hari turunnya Roh Kudus. Dan hal itu juga kita lihat bagaimana para murid-murid Yesus dan juga Paulus menyampaikan berita Injil dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan juga di dalam surat-surat Paulus bahwa Roh Kudus memberi jemaat kuasa untuk berubah. Sebagaimana kita lihat dalam Nats 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16 ini. Bahwa sangat penting karena di dalamnya disadarkan bahwa kita bisa memahami dan menangkap Injil dengan baik jika Roh Kudus ada di dalam kita dan memampukan kita. Paulus mulai dengan menyampaikan kritiknya kepada jemaat di Korintus dengan berbicara tentang kebodohan Injil bagi manusia sebagaimana dilihat dalam salib Yesus. Hal itu kita lihat di dalam ayat dalam 18 sampai 25. Status jemaat yang dikatakan bahwa Allah telah memanggil jemaat, dan pelayanan Paulus sendiri ketika dia membawa Injil kepada mereka dalam kelemahan, yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Dan juga kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16 ini, Paulus tetap menjelaskan pelayanannya sehingga dikatakan memakai kata kami. Kecuali apa yang dikatakan juga berlaku untuk jemaat di sini, yaitu kami dalam pengertian adalah juga para rasul-rasul dan jemaat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pelayanan itu disimpulkan dalam ayat 6a sebagai pemberitaan hikmat bagi orang-orang yang dewasa di dalam iman, bahkan yang sempurna. Maka dikatakan di situ kata dalam bahasa Yunani teleios berarti sudah mencapai tujuan. Maka menjelaskan hikmat itu yang tersembunyi sehingga bahkan para penguasa dunia tidak mengetahui bahwa Injil keselamatan itu di dalam Yesus Kristus tersembunyi bagi penguasa dalam dunia ini. Tetapi dengan hikmat Allah bahwa hal yang tersembunyi itu adalah hal-hal di luar jangkauan manusia yang disediakan Allah melalui Roh Kudus, yaitu keselamatan bagi orang-orang berdosa. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 64 ayat 4-6. Keselamatan yang sudah dinyatakan digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi hanya Roh Kudus yang mengetahuinya dari Allah untuk memberitakan kepada manusia. Sebagaimana kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11. Tujuan Roh adalah membuat kita mengetahui tentang karunia-karunia Allah yang diberikan kepada umat percaya. Paulus kembali juga mengatakan apa yang menjadi pokok pelayanannya. Bahwa Roh Allah yaitu Roh Kudus turut bekerja di dalam pelayanan Paulus. Dan dia menafsirkan hal-hal yang rohani, yaitu hal-hal yang dinyatakan oleh Roh di dalam nats ini. Atau karunia-karunia Allah yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dia juga menafsirkan kepada orang-orang rohani, yaitu mereka yang mempunyai roh, yaitu yang hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kehidupan manusiawi duniawi, atau yang berkaitan dengan hanya jiwa atau dengan hal yang hidup,
tetapi juga yang sanggup memahami kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka Roh Kudus memampukan manusia rohani untuk menilai segala sesuatu, mana yang benar, mana yang dikehendaki oleh Allah. Karena dia melihat dunia dalam terang Injil yang dinyatakan oleh Roh Allah. Sebaliknya, manusia rohani tidak dapat mungkin melihat apa yang harus bisa memang dipahami dalam Injil. Maka Paulus setuju dengan apa yang diungkapkan para nabi, bahwa manusia tidak bisa melebihi dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengetahui apa yang di dalam isi hati oleh manusia. Dia Allah Roh yang di dalam Yesus Kristus juga menyatakan dirinya di dalam kehidupan iman percaya kita. Karena itu saudara-saudara, Paulus menyampaikan bahwa jalan penyertaan rahasia Allah yang sebenarnya ialah melalui pemberitaan para rasul-rasul tentang Kristus yang disertai dengan penyertaan Roh Kudus, baik di dalam pemberita maupun di dalam orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus menjadi sumber hikmat yang berbeda dari hikmat dunia. Semua mengklaim untuk dapat menjangkau rahasia Allah tidak dapat kita lalui di luar Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan kebenaran hikmat yang daripada Allah. Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena itu dikatakan kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Roh yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, Roh Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka dikatakan baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, maka itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk mengetahui dan menangkap karunia-karunia Allah. Maka hal inilah yang menjadi pokok kehidupan iman percaya kita, sehingga manusia rohani bisa menilai segala sesuatu, bisa kita membedakan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, apa yang benar di hadapan Allah. Dengan Roh Allah menuntun kita kepada kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang menuntun akal dan pikiran kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan daripada Roh Allah. Kami bisa menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dunia ini. Sehingga dengan Roh Allah bisa kami dituntun untuk hal-hal yang rohani. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami tahu memisahkan mana yang benar, mana yang baik dengan tuntunan daripada Roh Allah. Biarlah Roh Allah yang menuntun kehidupan kami masing-masing ke jalan yang benar, sehingga kami tetap di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang berkenan dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun kami melalui Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.